Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komputer. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga tetap diberikan kesehatan. Semoga kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita pertemuan 8. Masihkah kalian ingat pertemuan yang kemarin, pertemuan 6? Nah, pertemuan 6 kemarin kita membahas apa? Ya, pertemuan 6 kemarin kita membahas tentang literasi digital. Ya, bagaimana kita mengecek berita tersebut, apakah berita yang merupakan berita bohong atau hoax ya. Jadi bagaimana caranya kita menyaring sebuah berita, macam-macam berita hoax itu seperti apa, kan sudah ya kemarin ya. Nah, sekarang hari ini kita akan menghindari, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menghindari hoax, menghindari berita bohong. Bagaimana cara kita menghindari? Nah, secara apa? Secara nyata, secara ya, maksudnya gini, kalau kita awak dhewe itu nggak iso secara langsung kita menghindari hoax, kita menghindarinya tidak bisa. Karena apa? Karena itu berita masuk dari luar, dari orang lain. Seumpamane sampean HP ini moro-moro dikirim hoax wong, apa itu nolak? Nah, dikirim berita bohong, apakah bisa nolak? Ya, kita tidak bisa menolak. Nah, terus bagaimana kita menolaknya? Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menolaknya, tapi menghindari ini dalam artian kita menjaga diri agar tidak sampai berita-berita bohong itu tersebar lebih jauh lagi. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita, kita harus melakukan pengecekan dulu. Jadi kita cek apakah berita itu benar atau tidak. Nah, bagaimana cara ngeceknya ya? Kemarin sudah ya dicek. Kita bisa mengecek alamatnya, bisa mengecek kebenaran gambarnya, bisa cek gambarnya via Google Image. Kita bisa membaca keseluruhan dari berita tersebut, tidak hanya pada judulnya saja. Nah, dicek-cek seperti itu, apakah berita itu benar. Nah, jika berita itu benar, jangan langsung kita bagikan, tapi jika benar, kita cek lagi apakah berita itu bermanfaat. Berita bermanfaat bagi siapa? Bagi kita. Jika itu bermanfaat bagi kita, jika iya, maka terusnya pertanyaan berikutnya, apakah berita itu mendesak untuk disebarkan? Nah, jadi berita bermanfaat, iya. Apakah berita tersebut mendesak untuk disebarkan? Jika iya, baru silakan untuk disebarkan. Tapi jika berita ini tidak mendesak, atau mungkin berita ini tidak bermanfaat bagi orang yang kita kirimi, atau berita ini merupakan berita yang tidak benar, berita yang salah, maka ya ini tidak berita yang tidak bermanfaat, berita yang tidak mendesak untuk disebarkan, maka berita tersebut harus stop di kalian, jangan diteruskan. Jadi ya biarkan itu berhenti di kalian.
Jika tidak kalian teruskan, tidak kalian tidak membagikan, otomatis berita tersebut ya cukup sampai di situ, tidak sampai menambah orang lain, tidak menambah orang lain untuk mengkonsumsi berita yang salah. Nah, banyak sekali ini berita-berita seperti berita yang tidak benar. Jadi ini merupakan salah satu etika kita di dalam menggunakan media sosial. Netizen Indonesia itu nomor satu netizen yang paling ganas, paling cepat. Padahal seharusnya dia tidak secepat itu. Kita harus bisa menyaring dulu berita itu benar atau salah. Tidak serta merta memberikan hukuman, memberikan keputusan sendiri, kayak seperti kemarin yang baru saja terjadi ya, beberapa hari yang lalu, 2 mingguan lah awalnya. Ada orang Indonesia yang berhasil mengalahkan pecatur nasional Amerika Serikat menggunakan aplikasi chess.com, di catur online. Nah, setelah pemain Indonesia tersebut, namanya Dewa Kipas tersebut menang, beberapa waktu kemudian akunnya Dewa Kipas ini oleh chess.com dihentikan. Kenapa? Karena dicurigai sang pemain Indonesia tersebut melakukan kecurangan. Nah, mendengar tersebut, orang-orang Indonesia langsung menyerang kepada pecatur dari Amerika tersebut. Intinya menjelek-jelekkan pecatur Amerika tersebut tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau salah. Chess.com itu membekukan akunnya Dewa Kipas tersebut gara-gara dicurigai Dewa Kipas tersebut melakukan kecurangan ketika bermain catur. Dari mana mengetahuinya? Dari data algoritmanya, dari data yang masuk ke chess.com tersebut. Nah, sampai akhirnya kemarin baru saja terjadi pertandingan offline antara Dewa Kipas dan Grandmaster GM Indonesia Mbak Irin. Jadi terjadi pertandingan offline antara GM Indonesia Mbak Irin dan Pak Dewa Kipas ini. Ternyata Dewa Kipas pun kalah 3-0 dengan Grandmaster Indonesia tersebut, Mbak Irin. Nah, jadi ya kesimpulannya ya kita harus bisa melakukan cek dan recheck dulu. Jangan serta-merta kita percaya terhadap berita yang masuk. Bukan hanya berita yang ada di media sosial, bukan hanya berita yang kelasnya umum loh ya, berita yang berita yang sifatnya nasional, tapi berita yang ada di sekitar kita pun kita harus bisa melakukan cek dan recheck ini. Kita lakukan literasi digital ini. Umpamane ada WA masuk ke sampean, tugas TIK dikumpulkan paling lambat hari Rebu umpamane. Loh, iki kok moro-moro nek WA tugas TIK dikumpulkan hari Rabu. Kamu harus ngecek dulu, ini berita ini benar apa salah. Tekoki dari mana beritanya, dari mana informasi ini. Kok ini konco-koncoku.
Sampean momen dibalas itu konco-koncoku lah. Sampean nggak urung yakin ini berita ini benar atau salah. Maka kamu harus melakukan recheck langsung kepada saya, kepada guru mapel TIK-nya. Pak, apakah tugas TIK harus dikumpulkan hari Rabu? Nah, jika tidak, saya menjawab oh enggak, dikumpulkan besok ketika perlaporan tugas. Nah, kita sebut berarti sampean sudah bisa menyimpulkan bahwa berita yang diberikan oleh teman kamu tadi adalah berita yang tidak benar. Jika tidak benar bagaimana? Ya kita harus bisa meluruskan berita tersebut. Jadi tidak hanya dibiarkan saja, tapi kita juga berusaha untuk meluruskan berita yang salah tersebut. Itu kalau berita yang sifatnya berita yang lokal ya, kabar yang lokal. Jangan hanya dibiarkan saja, tapi kita harus bisa membackup. Kita harus bisa menunjukkan berita yang benarnya. Itu kalau berita lokal. Oke, jika kita menerima berita hoax, kita menemukan berita hoax yang sifatnya nasional ya, yang sifatnya global, kita menemukan berita hoax itu kita tidak boleh hanya diam. Jadi kita bisa melakukan melaporkan berita hoax tersebut bisa melalui adonkonten.id, cekfakta.com, stophoax.id, dan turnbackhoax.id. Nah, ini kita bisa melaporkan berita-berita yang bohong tersebut. Biasanya di mencantumkan linknya dari berita tersebut ke ini. Jadi itu bisa kita lakukan untuk menghentikan berita-berita hoax, berita-berita yang bohong tersebut. Oke, seperti itu anak. Baiklah, materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.